أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Bu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semuanya. Semoga dengan kehadiran kita di majelis taklim ini untuk belajar bersama-sama hadis Arba'in Nawawi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan sehingga menerima apa yang sudah kita kerjakan di ronde kedua niki nggih. Niki sampun dugi sonten mawon apa nembe dugi? Lanjut tak? Oh, alhamdulillah nggih, kantosan berarti nggih. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, untuk malam hari ini kita masih melanjutkan belajar di hadis yang ke-29. Masih panjang ya. Masih panjang faedah yang bisa kita ambil untuk hadis yang ke-29 ini. Dan insya Allah hadis yang ke-29 faedah yang bisa kita pelajari, yang kita ambil sangat banyak, dan semoga apa yang sudah kita pelajari di dua pertemuan sebelumnya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi amal soleh buat kita semuanya dan bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Minimal kita membaca dulu di sesi pertama untuk hadis yang ke-29 ini, biar kita terbiasa membaca ya tulisan Arab ya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni minan nar. Qala laqad sa'alta an azimin wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu azza wa jalla alaihi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tis zakata wa tasumu ramadana wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khairi as-sawmu junnatun wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata
kama yutfi'ul ma'un nara wa salatul rajuli min jawfil laili summa tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'maluna summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi qultu bala ya Rasulullah qala ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dirwatu sanamihi al-jihadu thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi qultu bala ya Rasulullah fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa alayka hada qultu ya nabi Allah wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi faqala sakilatka ummuka ya Mu'ad wa hal yaqubun nasa fin nari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya, hadis hasan ya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih ya. Alhamdulillah ya, sampun maos minimal kita sudah agak terbiasa membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terkadang masih terdengar ini ya perbedaan harokat akhirnya, tapi masya Allah sudah ada sedikit kemajuan berkaitan dengan membaca hadis. Bapak dan Ibu sekalian, di pertemuan kemarin kita sudah membahas sampai faedah yang ke pinten? 20 napa 12? 24 ya, 24 ya. 24 ya. Ya. Sampun wonten ya sampai faedah yang ke-24. Yang poin penting yang bisa kita pelajari di pelajaran sebelumnya atau belajar kita bersama pekan kemarin adalah salah satu di antaranya ya. Ya, apa? Bapak dan misalnya? Banyak ya? Ya banyak. Yang poin penting diantaranya bahwa jenengan nak ibadah gitu kedah mengumpulkan antara roja dan khauf. Ya. Kalau kita ibadah harus ada roja dan khaufnya, antara berharap dan takut. Ya. Makanya dikumpulkan al-jam'u bainal khaufi wa roja'i fil ibadati wa du'a. Penggabungan antara rasa takut dan berharap di dalam ibadah dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini gabungan antara tatajafa junubum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan harap. Berarti wonten rasa takut dan harapnya. Poin selanjutnya yang sakit kita evaluasi adalah kalau berdalil dengan Al-Quran pada saat tidak membaca tidak disyariatkan untuk membaca ta'awud, langsung kemauan membaca
ayat saking Al-Qur'an. Mboten a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah taala, enggak ada ya, langsung mawon. Ya. Kemudian salah satunya yang bisa kita pelajari lagi atau kita ulangi, anna asla dini syahadatu alla ilaha illallah. Pokok pondasi agama Islam adalah syahadat bahwa tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Anna asla dini syahadatu alla ilaha illallah. Faedah 24, anna sholata amudul Islam. Sesungguhnya salat itu tiang agama Islam, ya. Ra'sul amri lisam, ya, wa amuduhu as-shalah. Pokok agama itu adalah, pokok perkara adalah Islam, dan tiangnya adalah salat. Tiangnya adalah salat. Anna sholata amudul Islam. Sesungguhnya salat itu adalah tiang agama Islam. Faedah nomor 25. Faedah nomor 25. Fadlul jihadi fi sabilillahi wa anau afdalu anwa'it tatawwu. Keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu afdalu anwa'it tatawwu, dan sesungguhnya jihad itu amalan paling, ya, amalan sunnah paling utama. Wa annahu afdalu anwa'it tatawwu, sesungguhnya jihad itu adalah amalan tatawwu yang paling utama. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta, tenaga, pikiran, ilmu, ya, dan lain sebagainya, mempunyai keutamaan sendiri-sendiri. Ya, punya keutamaan sendiri-sendiri. Makanya kita harus minimal berdoa, ya, supaya mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita matinya di atas dipan. Di atas dipan atau ranjang kita, tapi kita tetap disunahkan untuk, ya, mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya wonten surat Taubah ayat 20 sampai 22. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizuna khalidina fiha abadan innallaha indahu ajrun adzim. Ya, dalil pun keutamaan berjihad wonten surat Taubah ayat 20 sampai 22. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Dengan apa, Bapak? Jihad dengan harta, benda, dan diri yang kita miliki. Mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Tuhan mereka mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Makanya Bapak dan sekalian, surat ini terkadang disalah tafsirkan dengan kelompok, ya, teroris Khawarij. Artinya apa? Saya dulu pernah ikut latihan tuh, Mbak, ya. Waktu STM itu latihan dilatih perang, ya, untuk dulu zamannya Ambon, ya, Poso, ya, itu, ya, ada CI dan sebagainya. Waktu itu belum booming CI, ya. Kita memang dilatih untuk ini, ya, didoktrin otak kita bahwa
kamu sudah ditunggu bidadari di surga apabila mati ya syahid ini. Ya, itu doktrinnya sering kita dengarkan waktu itu. Alhamdulillah Allah tunjukkan di atas sunnah. Makanya suratnya yang dibaca sama, tapi pemahamannya berbeda juga sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Makanya harus ya semangat tinggi, tapi tetap berada di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus soleh, yaitu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita didoktrin setiap hari dengarkan itu, terus kan hati ini juga semangat untuk melakukan ya, ngebom dan sebagainya waktu itu. Ya, dan dulu kan kejadiannya banyak bom di mana-mana, ya. Banyak bom, banyak ini, ya. Hanya harus hati-hati. Dan terkadang tidak terlihat. Kemarin waktu kejadian di Sidoarjo itu tidak nyangka tetangga kita gitu ya. Tetangga kita waktu tahun 2022 2023 mungkin ya, waktu Covid itu yang ada penggerbekan Densus 88 di beberapa orang itu ya. Itu tetangga saya, teman akrab saya juga, ikut satu kajian di masjid juga. Ya, ternyata ikut kajian di tempat lain yang mendoktrin seperti ini. Ya, waktu itu sampai ditangkap dan ditahan selama berapa tahun itu? 4 atau 5 tahun, lumayan lama ya. Dan baru lepas berapa tahun yang lalu. Ternyata kadang nggak nyangka ya, teman kita mungkin tapi satu kajian, satu masjid, satu ini, tapi terkadang ikut kegiatan di lainnya dengan doktrin yang berbeda ini. Ya. Dan alhamdulillah sudah keluar ya, dan sudah bebas dari penjara. Berarti Bapak dan sekalian, kita tetap berjihad tapi dengan aturan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman ulama-ulama yang selamat, ulama-ulama terdahulu yang berada di atas cahaya Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah selanjutnya, anna milaki al-amri hifdul lisan, ya. Anna milakal amri hifdul lisan, sesungguhnya penjaga urusan atau amalan kita adalah dengan menjaga lisan. Anna milakal amri hifdul lisan, sesungguhnya yang menjaga amalan yang sudah kita kerjakan supaya tetap mendapatkan pahala diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya dengan menjaga lisan kita, ya. Menjaga lisan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, salah satu faedah yang bisa kita ambil pelajaran kemarin, bahwa Allah itu tidak membutuhkan amalan kita, tetapi kita sendiri yang membutuhkannya. Makanya kalau kita ada mungkin berinfak, kok ada tiang yang mau nerima infak kita, sebenarnya yang paling bergembira itu siapa? Yang berinfak atau yang menerima? Ya, itu bisa yang berinfak karena pengen diterima amalnya, atau yang diberi infak karena pas butuh untuk sesuatu yang diperlukan. Tapi yang paling kaidahnya adalah orang yang berinfak harus paling senang karena ada orang yang menerima infaknya, menerima sedekahnya dan sebagainya. Dan ini terkadang kalau kita sudah beramal ya, berdakwah lama, terkadang lisan kita bisa keceplosan yang bisa membatalkan amalan tadi. Makanya setan tidak akan pernah berhenti mengganggu, menggoda manusia. Mungkin kita sudah berdakwah lama di masjid ya. Kemarin saya baru diceritain Bapak, ada seorang ustadz ya, mungkin atau ada ikhwan yang di kota lain, lama di masjid, jadi imam, merintis dakwah di sana. Tapi akhir endingnya dia ditawari oleh ibu takmirnya untuk berhenti atau ya sesuatu keputusan yang tidak enak. Ya akhirnya dia kedongkolan di dalam hatinya. Ya mungkin takmirnya sudah menyiapkan generasi untuk beliau ya, tapi secara tidak langsung melengsarkan beliau gitu ya. Terkadang kan gondok ya, ada rasa perasaan tidak enak di dalam hati ini, sehingga gondok itu biasanya diceritakan ke Allah atau ke teman sendiri atau ke suami istri gitu. Kebanyakan ya ke teman ya. Makanya kita harus hati-hati. Makanya penjaga
amalan itu adalah dengan menjaga lisan kita. Ya. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika anhu mas'ulan. Ya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi jamaah Babu Salam wonten kaidah niki ya, bahwa salah satu level yang terbaik adalah bagaimana kita bisa berbicara yang baik ya. Artinya kalau level kita masih suka berbicara dengan sesuatu yang rendah, mungkin level kita juga seperti itu ya. Apabila kita sudah mencoba memperbaiki tata cara bicara kita, melayani orang, kemudian memperlakukan orang dengan baik, bicara dengan baik, semoga itu juga menunjukkan bahwa level kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang juga banyak yang sudah ngaji lama ya, untuk menjaga lisan juga susah ya. Makanya ini termasuk perhatian buat kita semuanya Bapak Ibu sekalian, termasuk saya pribadi, bahwa penjaga amal kita adalah menjaga lisan ini ya. Makanya Bapak Ibu sekalian perlu kadang ya, mungkin evaluasi saling untuk bagaimana ya, model bicara kita, menyampaikan dan sebagainya, supaya kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti menjelang Ramadan ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak butuh rasa lapar dan haus kita. Ya. Kecuali ya bagi orang-orang yang tidak menjaga lisannya, berkata kotor ya, rofas, basuk ya, dan lain sebagainya. Maka harus kita mulai beberapa hari menjelang Ramadan ini untuk menjaga. Hawa-hawa Ramadan sudah terasa atau belum Bapak dan sekalian? Sudah ya, kelihatannya udah mulai sejuk itu ya, pagi dan sebagainya. Apalagi Pak Triman ya, posisi kantornya di atas ya, lebih sejuk lagi. Itu setiap hari Ramadan terus nanti ya Pak. Ya. Faedah nomor 27. Jawazud du'ai alladzi la tuqsadu haqiqatuhu. Dibolehnya doa yang buruk akan tapi tidak bermaksud itu. Ya, kita tidak bermaksud untuknya, tapi untuk yang memperingatkan saja. Celaka kamu Mu'ad ya. Sakilat ka umuka ya Mu'ad. Itu sebenarnya doa yang buruk, tapi maksudnya bukan itu. Ya, tapi supaya Mu'ad ini hati-hati dengan apa yang dia lakukan. Ya. Contohnya, kalau kita belajar dulu bahasa Arab di Siti Ali itu, di Mahat Ali, salah satu ustadz itu sering ngomongnya dengan suara lantang, Allah yahdik. Itu bagi kita orang Jawa itu kadang juga nggak enak ya. Tapi itu maksudnya supaya kita termotivasi untuk semangat lagi dalam belajarnya. Itu kadang pada saat kita melakukan kesalahan belum bisa menjawab ya, terkadang ada doa seperti itu, tapi dengan emosi ya. Tapi maksudnya baik walaupun nadanya seperti itu. Ya, ini demikian juga jawazud du'a alladzi la tuqsadu haqiqatuhu. Diperbolehkannya doa yang tidak baik yang mana maksudnya bukan itu, tapi untuk peringatan. Bal li ta'kidil amri au khabari liqaulihi sakilat ka umuka ya Mu'ad. Tapi menegaskan sebuah perkara atau khabar sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakilat ka umuka ya Mu'ad. Ya, boleh ya. Terkadang bapak atau ibu memperingatkan anaknya kan dengan nada yang tidak enak ya. Ya. Tapi maksudnya kan bukan membenci. Supaya tidak melakukan perbuatan itu. Misal, aku nggak seneng kowe nglakokke iku. Ya itu kan sebenarnya ada ketidakenakan dalam doanya. Tapi sebenarnya bukan untuk itu. Supaya anak ini perhatian dengan apa yang dia kerjakan. Demikian itu diperbolehkan. Ini apalagi kalau kita ya lebih bagus lagi, insya Allah lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk masalahnya kok besar, supaya anak itu perhatian dengan apa yang kita sampaikan, ya, terkadang boleh dengan penegasan. Sakilat ka umuka ya Mu'ad, celaka wahai engkau Mu'ad, ya.
Ini sebenarnya bukan doanya, bukan ke sana, tapi untuk perhatian Mu'adz supaya tidak mengatakan itu. Faidah nomor 28. Bayanu khatril lisani. Bayanu khatril lisan. Bahayanya ya, penjelasan bahaya lisan. Nah, di sini berarti menjelaskan bayanu khatril lisan. Penjelasan bahayanya lisan manusia. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wajadahu, ya. Seorang muslim itu yang mana muslim yang lainnya, orang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Makanya bahaya sekali lisan ini yang kita miliki. Nanti Imam Syafi'i pernah mengatakan, Bapak Nusilan, ihfad lisanaka ayyuhal insan la yadaghannaka innahu thu'banu. Ini Imam Syafi'i nggih ngendika, kontrollah lisan ya. Kontrollah lisanmu wahai manusia, jangan sampai dia menggigitmu, sungguh lisan itu seperti ular besar yang sangat berbahaya. Ini yang dikatakan sinten? Imam Syafi'i. Ihfad lisanaka ayyuhal insan la yaldaghannaka innahu thu'ban. Sebagaimana lisan itu adalah ular besar yang sangat berbahaya buat kita semuanya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan tidak ada yang lebih pantas dipenjara dalam waktu yang lama melainkan lisanku ini. Artinya harus dikekang, sering ditahan untuk tidak mengucapkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan tidak ada yang lebih pantas untuk dipenjara dalam waktu yang lama melainkan lisanku ini. Nah, sekarang tidak hanya sekedar lisan, Bapak dan sekalian ya. Lewat WA ya, harus berhati-hati. Facebook juga berhati-hati ya. Makanya Bapak dan sekalian, kalau jenengan niku ya, kalau di statusnya ummahat, ibu-ibu yang mendalami FB Pro itu seakan-akan ini lama-lama kalau ibu-ibu mendalami FB Pro itu ODGJ lama-lama. Kenapa? Setiap hari harus update, harus memperbaiki dan harus kejar target yang apa yang diinginkan oleh Facebook itu ya. Ini kan kemarin nyoba ya, dan itu statusnya ibu-ibu itu seperti itu ya, harus update, harus ini dan sebagainya. Makanya terkadang harus hati-hati dengan medsos seperti itu, dan apa yang kita ucapkan akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih pantas di penjara dalam waktu yang lama melainkan lisanku. Kemudian salah satu yang harus kita ya perhatikan, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha bahwin biha finnari ab'ada ma bainal masriqi wal maghrib. Maka Bapak Ibu sekalian harus hati-hati. Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan yang tidak dipikirkan, kan kata ya, kita bicara yang mana itu kadang tidak dipikirkan dampak baik dan dampak buruknya, akan tapi akibatnya sangat besar sekali, maka akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dengan barat. Nah, saking napa niku? Saking lisan, ya, saking lisan. Saking lisan. Makanya memuji Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk bisa menjaga lisan kita dan berbicara dengan perkataan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah 29.
Kasratu dzunubil lati takunu bil lisan. Bapak wonten kaitane nggih. Bayanu khatril lisan, penjelasan bagaimana bahayanya lisan. Nomor 29, kasratu dzunubi allati takunu bil lisan. Banyaknya dosa-dosa yang kita kumpulkan yang mana itu akibat dari lisan kita. Kasratu dzunubi allati takunu bil lisan. Masya Allah ya. Salah satunya ya, nanti banyak. Yang bahaya lisan yang perlu kita jaga adalah dosa ya, yang diakibatkan lisan yang perlu kita perhatikan untuk tidak kita lakukan, membicarakan semua yang kita dengar. Membicarakan semua yang kita dengar. Contohnya nanti ada ya cerita curhat kepada kita langsung menyampaikan kepada teman yang lainnya. Itu tidak baik. Kafa bil mar'i asiman an yuhadditsa bi kulli ma yasma'u. Cukuplah seorang berdosa dengan membicarakan semua yang ia dengar. Ini satu dengan satu. Kalau kadang ada ibu-ibu satu bisa jadi 2, 3, 4, 5 ya. Ini lebih bahaya lagi. Ini kan saat apa yang didengar disampaikan. Kalau kadang kan kita apa yang didengar bisa ditambah lagi. Ini lebih berbahaya lagi berarti ya. Makanya Bapak Ibu sekalian harus hati-hati. Kafabil mar'i athiman an yuhadditsa bi kulli ma yasma'u. Cukuplah seorang berdosa dengan membicarakan semua yang ia dengar. Yang ia dengar. Ini harus cek dan cross check terlebih dahulu berita yang kita dengar. Harus cek dan cross check. Apalagi ya, barangkali ibu-ibu sering dicurhati teman yang lainnya ya, apalagi menyinggung tentang keluarga dan sebagainya, harus hati-hati ya. Terkadang kalau kita diceritain itu secara tidak langsung kita akan mempunyai pikiran negatif dengan orang yang diceritakan tadi, yang awalnya mungkin tidak kita menganggapnya suatu masalah karena tidak ada khobar atau berita yang nyampe ke kita. Tapi kalau sudah dapat cerita yang buruk ya, kita terkadang agak berpikir negatif. Sebentar nih Pak, Pak Didi benar-benar. Oh sakit. Pak Taniman. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut kembali. Faedah nomor 29, kita kasih contoh-contoh supaya kita menjelang Ramadan agak berhati-hati dengan amalan-amalan yang barangkali itu bisa merusak kita dari lisan kita. Kasratud dzunubil lati takunu bil lisan. Banyaknya dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan. Yang kedua adalah bicara tanpa guna dan berlebih-lebihan. Ya. Artinya kalau kita bicara tanpa guna dan berlebihan itu akan bisa menyebabkan dosa untuk kita sendiri. Dalilnya wonten surat An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. An-Nisa 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah, berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Bicara tanpa guna dan berlebihan, apalagi menjelang Ramadan dan masuk bulan Ramadan. Kasratud dzunubil lati takunu bil lisan. Banyaknya dosa yang diakibatkan oleh lisan. Bicara berlebih-lebihan. Nomor 3, berkata keji. Iyyakum wal fuhsha fa innallaha la yuhibbul fuhsha wala tafahhusa. Dalilnya
hindarilah oleh kalian perkataan keji, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kekejian dan sengaja berbuat keji. Berkata keji. Berkata keji contohnya apa, Pak? Keji ini kali buruk sama napa mboten? Ya agak jorok, maksudnya agak ini ya. Agak apa ya? Ya misuh itu termasuk keji ya. Ya bisa ya, masuk keji. Makanya iyyakum al-fuhsha fa innallaha la yuhibbul fuhsha wala tafahusha. Hindari oleh kalian perbuatan keji, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai kekejian dan sengaja berbuat keji. Tapi sekarang anak-anak perempuan juga sudah mulai meso ya. Di Batu gitu no, nggak ada kita insyaallah ya. Di Batu perempuan jarang meso ya. Ya. Ya, kalau di kota lain ada ya. Apalagi anak-anak yang di sekolah-sekolah umum itu ya. Kalau kita deket aja biasanya sering ya mengeluarkan kata-kata yang tidak enak kita dengar. Dosa yang diakibatkan oleh lisan yang selanjutnya adalah ghibah. Ini sudah sangat masyhur ya. Ghibah sudah sangat masyhur, populer ya. Masyhur dan populer. Dalilnya adalah di surat Hujurat nomor 12 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhani fa inna ba'dadh-dhani itsm fala tajassasu wa la yaqdab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya, Al-Hujurat ayat 12. Ghibah ya. Enak emang ya membicarakan orang lain ya. Apalagi kalau di desa itu sambil metani ya. Mriki wonten metani napa mboten? Enggak ada ya. Kalau di desa itu ada namanya metani. Itu bisa 1 jam 2 jam apa yang dibicarakan tentang orang lain. Pertanyaan Pak Triwan, metani napa Pak Triwan? Ambil kutu rambut ya. Iya, itu kalau asiknya sambil ghibah itu ya. Metani sambil ghibah itu semakin asiknya. Tapi dosanya besar. Ya, dosanya besar. Kasratud dunubi allati takunu bilisan, dosa-dosa yang diakibatkan oleh lisan. Yang selanjutnya adalah namimah, adu domba. Adu domba. Nggih. Apalagi kadang masalah uang dan sebagainya bisa larinya ke sini, adu domba. Atau suami istri, keluarga dan sebagainya bisa larinya dari adu domba ini. Ala unabbiukum mal addu hiya namimah alqalatu bainan nas. Maukah kalian aku beritahu apa itu dusta? Dusta itu adalah adu domba, banyak memicu permusuhan di antara sesama. Banyak memicu permusuhan di antara sesama. Adu domba ya. Dalil yang kedua, la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. La yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu yaumal qiyamati lisanani min narin. Barang siapa yang memiliki 2 muka di dunia, maksudnya ya suka mengadu domba. Wajah, kalau kita dengan teman ini ya wajahnya seperti ini, dengan teman yang lainnya wajah berbeda. Ya, barang siapa memiliki 2 muka di dunia, kelak dia akan memiliki 2 lisan dari neraka pada hari kiamat.
Makanya harus hati-hati nggih. Namimah adu domba. Yang bisa kita kasratu dzunubil lati takunu milisan, dosa-dosa yang diakibatkan oleh lisan yang selanjutnya adalah banyak bercanda. Banyak bercanda. Iyyaka wa kasratu dhahik fa innahu yumitu qalba wa yudhabu binuril wajhi. Hati-hatilah kalian untuk tidak banyak ketawa. Sesungguhnya banyak ketawa itu akan mematikan hati dan menghilangkan cahaya di wajah. Akan menghilangkan cahaya di wajah. Tapi teori orang barat, semakin banyak ketawa semakin sehat, semakin bercahaya. Harus hati-hati ini. Kita buktikan. Ini kira-kira yang benar yang mana? Dan insya Allah ini yang benar ya. Semakin banyak ketawa, belum tentu cahaya di wajah akan muncul. Harus hati-hati ya. Dulu waktu kita ada pelatihan di Pacet itu, gamenya itu adalah disuruh ketawa selama berapa menit. Pokoknya ketawa saja. Katanya menyehatkan wajah. Ya, tapi dibantah dengan hadis ini ya. Ternyata akan menghilangkan cahaya wajah kita. Makanya dengan teori-teori barat itu harus kita cari kebenarannya. Kemudian yang selanjutnya adalah suka mencela dan mengutuk. Suka mencela dan mengutuk. Laisal mar'ul mu'min bito'ani wala bil la'ani wala bil fahisi wala bil badani wala bil badai. Mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan berkata kotor. Mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan berkata kotor. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan sekarang banyak ya, makanya medsos itu sekarang semakin tidak sabar anak-anak itu ya. Termasuk anak aku ini kalau mau minta niku agak lumayan agresif. Maksudnya kalau nggak dituruti saat ini, cenderung marah, maksa dan sebagainya. Makanya harus hati-hati ya. Apalagi yang dimakan adalah yang pedas-pedas, itu secara tidak langsung juga akan memengaruhi kesabarannya. Laisal mar'u al-mu'min bito'ani wala bil la'ani wala bil fahisi wala bil badi. Mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan berkata kotor. Sudah berapa Bapak sekalian? 7 ya. Kita lanjut aja. Masih ini ya, sebentar saja ya. Kemudian merendahkan dan menghina orang lain, suka merendahkan dan menghina orang lain. Itu termasuk dosa yang diakibatkan dari lisan kita. Apalagi menjelang Ramadan ya, buatan pareng ya, kita menghina atau merendahkan orang lain walaupun nanti mungkin orangnya tidak kita sukai, misal seperti itu. Dalilnya ada di surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bi alqabin bi'sal ism al-fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang lagi merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertamakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan jangan suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hujurat ayat 11 ya.
Terkadang kita tidak sadar bisa mencela atau merendahkan orang lain, mungkin dari bentuk fisiknya, bentuk rambutnya, bentuk jalannya, dan lain sebagainya. Maka kita harus hati-hati. Merendahkan dan menghina orang lain adalah penyebab dosa yang berasal dari lisan. Kemudian ya ada beberapa, yaitu yang selanjutnya, banyak mengajukan pertanyaan yang tidak berguna, ngeyelan ya, orang yang tipenya ngeyelan, banyak mengajukan pertanyaan yang tidak berguna. Innallaha kariha lakum salatan qila wa qala wa ida'atal mali wa kasratus su'al. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai dari kalian 3 perkara: melakukan desas-desus. Desas-desus ini apa? Nguping nomle. Desas-desus Pak, kok nipu Pak? Desas-desus itu ya nguping terus ini ya, dicari berita-berita itu ya. Ya, nyari-nyari berita dan sebagainya ya. Nanti disebarkan ya. Menyanyiakan harta dan banyak bertanya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukainya. Innallaha kariha lakum salasan. Sesungguhnya Allah tidak suka 3 perkara: melakukan desas-desus, menyanyiakan harta, dan banyak bertanya. Yang terakhir, walaupun masih banyak ya untuk malam ini, dosa yang diakibatkan dari lisan: berdusta ya, berdusta, berbohong. Apalagi ya, mungkin bulan Ramadan kita sedikit bicara dan tidak melakukan dosa-dosa dari lisan, karena sangat berbahaya sekali buat pahala puasa kita. Alaikum bisadqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan kita ke dalam surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktabu indallah shadiqan. Ya. Dan apabila seorang itu senantiasa berbuat jujur sampai ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Wa iyyakum wal kadiba. Jauhilah kalian dusta. Fa innal kadiba yahdi ilal fujuri. Karena sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan seorang pada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilana. Dan keburukan itu akan mengantarkan seorang pada neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdibu wa yatakharal kadiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Apabila seorang itu senantiasa berdusta, maka dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Ini hati-hati ya, berdusta. Yang terakhir, mengingkari kebaikan suami. Ini khusus ibu-ibu ya, mboten nyindir Bung ya. Mboten apa-apa disampaikan nggih. Nggih, nyuwun saya ya, nyuwun ninin izin riyen. Nggih, mugi-mugi kersa. Nggih, mugi-mugi kersa. Ya, semoga wonten faedahipun. Mumpung Ramadan Bung ya, mumpung Ramadan ya, kedah ngamal ingkang kathah. Langsung bahasan saja. Aku melaksanakan sholat id bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau memulai dengan sholat sebelum khutbah tanpa adzan dan iqamah. Kemudian beliau berdiri bersandar kepada badan Bilal. Beliau memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah, memotivasi untuk mentaati Allah, memberikan nasihat serta memperingatkan manusia. Kemudian berlalu sampai beliau mendatangi para wanita, lalu beliau menasihati dan memperingatkan mereka. Ini khusus untuk ibu-ibu ya. Rasulullah juga memberikan nasihat khusus ibu-ibu. Kemudian beliau sampai mendatangi para wanita. Bersedekahlah kalian, karena kebanyakan kalian adalah kayu bakar neraka. Kemudian seorang wanita berdiri di barisan tengah dengan pipi merona, artinya
ya, nggak terima, ada marah dan sebagainya mungkin ya. Dan berkata, "Mengapa wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Karena kalian banyak mengeluh dan kalian sering mengingkari kebaikan suami." Jabir berkata, "Maka para wanita bersedekah dan dari perhiasan mereka yang mereka lemparkan ke baju Bilal dari awal hingga ujung barisan mereka." Ini hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Diperlihatkan api neraka kepadaku, ternyata kebanyakan bentuknya adalah kaum wanita yang ingkar." Kemudian ditanyakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah mereka mengingkari Allah?" Beliau menjawab, "Tidak, melainkan mereka mengingkari pemberian dan kebaikan suami. Seandainya ia seorang suami berbuat baik kepada seseorang di antara mereka sekian lama, lalu ia istri melihat sedikit celah suami, maka ia pun segera berceloteh, 'Aku tidak pernah melihat kebaikan suamiku sama sekali.'" Ya. Dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yandurullaha tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru li zawjiha, wa fi riwayatin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaqni anhu." Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya padahal ia membutuhkannya. Ya, itu yang terakhir yang bisa mendatangkan dosa-dosa dari lisan kita. Dan semoga ini menjadi perhatian buat kita semuanya, khususnya menjelang Ramadan, karena kita sangat butuh untuk diterima puasa kita. Dan salah satu penghancur amalan di bulan Ramadan adalah dengan apa? Dengan lisan kita. Sebagaimana kasratu dzunubil lati takunu bilisan, banyaknya dosa-dosa seseorang yang diakibatkan oleh lisan-lisan. Dan semoga apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadi hamba yang lebih baik dari hari-hari kemarin, dan kita dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan, dan semoga kita dihisab dengan hisaban yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami pribadi dan apabila itu baik dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد